apa tuh tulisannya, wa wuriya tuh kan, ai sutiara bi khirqatin siqatun, dan dibungkus yakni ditutupi dengan selembar kain akan anak yang gugur. Urang jaring itu anak keguguran. Jadi anak keguguran itulah ditutupi juga. Wadufina wujuban, dikubur wajib, katifli kafirin, seperti anak dari orang kafir, nataqa bisyahadataini, yang pernah mengucapkan 2 kalimat syahadat. Wala yajibu ghusluhuma, tidak wajib memandikan keduanya itu. Memandikan apa tadi tuh? Memandikan, mengubui anak yang keguguran dan anak yang tadi, yang anak kafir tadi, yang pernah menuturkan 2 kalimat syahadat. Wala yajibu ghuslu, bal yajuzu, tetapi boleh, kada sampai wajib tapi boleh. Wa kharaja bisiqati atau bisuqati al alaqatu wal mudghatu, terkeluar dengan kata keguguran oleh segumpal darah dan segumpal daging. Belum berwujud manusia. Keluar inya payudfanani nadban, maka dikuburlah keduanya itu sunnat menguburnya. Min ghairi satrin, tanpa membungkusnya. Inya kada berwujud ya kalau segumpal darah atau segumpal daging, kada ada wujud bentuk manusia. Jadi kesimpulannya aja, bahwasanya apabila anak itu keluar sebelum usia kandungan 4 bulan, belum umur 4 bulan, maka hukumnya dikafan, dikubur. Jadi dikafan dan dikubur, bungkus, kubur. Dan itu aja tak wajib nitunya, membungkusnya lawan menguburnya. Itu di bawah daripada usia kandungan 4 bulan. Jika keluarnya anak itu sesudah 4 bulan, sesudah 4 bulan nih, 4 bulan ke atas keluar itu anak, kita lihati. Bila keluarnya tidak ada tanda-tanda kehidupan, seperti tidak ada pergerakan, tidak ada suara, kada ada napa-napa, ya kan? Tapi sesudah napa tadi? Sesudah 4 bulan keluar, bergerak kada, bersuara kada, napa hukumnya? Dimandikan, lalu dibungkus, dikubur, tanpa harus disolatkan, ya kan? Tanpa harus disolatkan. Tapi jika ada sempat tanda-tanda kehidupan, sempat hidup, ya kan? Sempat hidup, tak keluar, sempat hidup inya, nah maka nengkaya orang ganal juga diperlakukannya. Artinya mulai daripada dimandikan, dibungkus, disolatkan sampai dikubur. Apa tuh dia? Jadi aku di dalam Jumat tuh ada sairnya lah.
ghuslu wa taqfinu wassalatu alaihi thumma dafnu mafrudatu kifayatan wa man syahidan yuqtalu fi ma'rakil kuffari la yughsalu wa la yusalla bal 'alal ghariki wal hadami wal mabtuni wal hariki wa kaffinis siqta bi kulli hali wa ba'da nafkhir ruhi bi ittisali fa in yasih faqal kabiri yuj'alu wa sunna satruhu wa witron yuksalu. Nah itu di dalam syair Zubat lah. Wa kafinis siqta bi kulli hali, apapun keadaannya anak yang gugur itu intinya wajib dibungkus, disuruh kita membungkus. Tapi anak yang tergugur tadilah yang sudah ada bentuknya, bukan segumpal darah, bukan segumpal daging. Segumpal darah, segumpal daging tadi ya kalau ingin dikubur kan tadi sunat aja juga, ya segumpal darah aja bang. Nah, jadi kalaunya keguguran intinya kapan itu wajib? Bila sempat yang si anak keguguran ini ditiup ruh, yaitu tadi usia di atas 4 bulan itu ngarannya sudah ditiup wa ba'da nafkhir ruhi bightisali, maka dengan cara dimandikan juga. Jadi ada kafannya, ada mandinya, ada kafannya. Fa in yasih faqal kabiri yuj'alu, jika sempat ada tanda-tanda kehidupan seperti teriak nangis ya kalau tak pergerakan, maka perlakukanlah macam orang ganal juga. Ya kah? Orang ganal kayak manusia pada umumnya, mulai daripada mandi, lalu kapan, lalu sholat, lalu kubur. Nah itulah hukum-hukum tentang anak yang keluar sebelum usia genapnya, ya kah? Usia genap berapa? 9 bulan. Mana tadilah payudpanani nah depannya lah. Jadi kalau nya segumpal darah, segumpal daging dikubur sunat. Min ghairi sitrin, tanpa harus membungkusnya. Titiklah. Qala in fasala ba'da arba'ati asyhurin, jika dia terlahir sesudah usia 4 bulan, ya kan? Usila wa kufina wa dupina wujuban, maka dimandikan, dikampankan dan dikuburkan. Disolatkan kalau ada tanda kehidupan. Mun kada ada tanda kehidupan ya tadi mandi kapan kubur. Ini kalau tidak ada tanda-tanda kehidupan. Bila ada tanda kehidupan kayak orang tua juga ada disolatkan. Dahulu aku ada di Subarang tuh ada anak, tapi anaknya tuh iya bener warna tanah liat, artinya berbentuk sudah, ya kan? Kembar, gak ada salah tulisnya salah, berbentuk kayak tanah liat bang. Nah, tapi kada sempurna keluar berdahulu, belum usia genap sudah keluarnya tak mati. Cuma aku kada tahu apakah ada tanda kehidupan atau kada. Cuma seingat aku semalam tuh disumbayangkan. Nah, dan sekarang balik lagi aku bertanya, kenapa jadi disumbayangkan? Apakah ada tanda kehidupan? Kalau ada tanda kehidupan, bujur disumbayangkan. Ya kalau ada tanda kehidupan, mandikan, kapankan, langsung kubur. Nah, itu aja tak. Bingung aku kan. Malam aku ingat tasnya disumbayangkan aja. Ada gurunya malam itu. Fa in ikhtalaja, jika bergerak dia, aw istahalla, jika bersuara dia, ba'da intisalihi, sesudah terlahirnya dia, keluarnya dia, sulliya alaihi wujuban, disolatkan atas itu anak wajib. Nah ini perinciannya tadi kamu hendak memahami bujur-bujur. Warkanuhu ay as-salati 'alal mayyiti sab'atun ahaduhuma niyatun. Rukun-rukun mensolatkan atas mayit itu ada berapa? 7. Salah satu
Ahaduha kah? Ahaduhuma kah? Ahadu ha aja kah? Ada kok kan huma nih. Ahaduha salah satunya dari yang 7 niyatun berniat kaghairiha sebagaimana sholat selain sholat jenazah. Wa min sama wajaba fiha ma yajibu fi niyati sairil furudi. Dari sini maka wajiblah pada sholatnya apa-apa yang wajib pada niat sekalian sholat wajib. Napa yang wajib dalam berniat sholat wajib? Itu min nahwi iqtiraniha bitaharrumi, yaitu seumpama menyertakan niat dengan takbiratul ihramnya. Ya kalau tak wa ta'arrudi lil fardiyati, dan menyinggung-nyinggung menghadirkan makna pardunya. Ya kan? Menghadirkan makna pardu atau keparduannya. Jadi pardonya itu di dalam hati harus diniatkan. Kayak kamu sembahyang fardu maghrib, ya kalau mau kamu sembahyang maghrib aja kan mau usolli fardol maghrib saja, aku sholat fardu maghrib kan gitu ya kalau dalam hati. Kada yang aku sembahyang maghrib kadang gitu kalau dalam hati, tapi dalam hati aku sembahyang fardu maghrib. Nah fardu itu ngaranna ta'arud, ya kan? Ta'arud namanya, menyinggung-nyinggung fardunya. Wa in lam yakul fardhu kifayatin, meskipun dia tidak mengucapkan fardu kifayah, walaupun kifayahnya kada terbuat, tapi tersambat fardunya ya jadi aja sudah. Ya jadi gini lah, usolli ala hadzal mayyiti fardhul kifayati. Kita kalau gini niatnya tah, misalkan gini aja bang, ushollil fardhu ala hadzal mayyit, sah aja juga, kada terbuat kifayah kada apa-apa, yang penting fardunya jangan ditinggal. Wala yajibu ta'yinul mayyiti, tidak wajib menyatakan mayitnya, arti menyatakan menentukan siapa mayitnya, mendetailkan mayitnya kada wajib. Aku menyembahyangkan atas mayit si anu bin si anu, kada wajib itu nyalah si anu bin si anunya, itu cukup mayit dalam hati sudah hai. Itu kada wajibnya menentukan tuh. Wala ma'rifatuhu, tidak wajib mengenali siapa mayitnya. Balil wajibu adna mumayyizin, tetapi yang wajib itu sekurang-kurang pembeda, ya kah? Pembeda niat yang bisa membedakan, seperti fayakfi, maka cukuplah atau sahlah usollil fardhu ala hadzal mayyit. Nah kan situ sah sudah, itu terbedakan sudah. Ketika disebut hadza berarti sholatnya sholat mayit jenazah yang ada di hadapan, bukan mayit yang goib, yang sedang tidak ada, atau sholat goib. Nah itu ya kan, itu menjadi pembeda sudah daripada sholat goib. Usolil fardhu ala hada, dengan menyebut haza berarti ini sholat mayit yang ada di hadapan, berbeda dengan sholat goib ya kalau tak. Qala jam'un yajibu ta'yinul mayyitil ghaibi binahwi ismi. Kata sekelompok ulama, wajib menentukan mayit yang gaib dengan seumpama penamaannya. Ini kata sekelompok ulama, makanya di masjid diumumkan namanya lawan binnya ya kalau sholat gaib ya si anu bin si anu jadi ya kalau tah. Tapi munnya kada papal kah? Kada papapang ya kan. Kada harus kita tuh harus namanya siapa. Kamu hendak mensolatkan orang yang gaib, muslim yang gaib, kada tahu ngarannya silakan. Apalagi korban-korban yang penjajahan Palestina, Israel ke Palestina kan sebenarnya ada kalau tah yang meninggal ya kalau tah. Kena bom sarabanya. Hendak mensolatkan gaib silakan. Wasaniha, yang kedua, rukun yang kedua, qiyamun
liqadirin. Yang kedua itu adalah berdiri, liqadirin alaihi, bagi orang yang sanggup berdiri. Berdiri bagi orang yang mampu. Jadi bagi orang yang mampu, tentu aja pasti ada yang kada mampu. Fal ajizu yaq'adu atau yaqudu thumma yartaji'u. Maka orang yang lemah kada kawa berdiri, boleh duduk. Kemudian arti kemudian itu munnya masih lemah duduk, urutannya boleh berbaring. Nyembahyangkan jenazah berbaring. Mus ya salah mayit ya Allah. Kenapa nih saya ikut aja kayak. Wasalisuha, yang ketiga daripada rukun salat adalah arba'u takbiratin, 4 kali takbir. Ma'a takbiratit taharumi. Nah, 4 itu terhitung takbiratul ihram. Jadi 4 itu masuk juga sudah takbiratul ihram. Wajib itu takbirnya. Munnya kada salat jenazah, takbir yang wajib yang mana? Takbiratul ihram aja. Salat maghrib napa yang wajib? Takbiratul ihram aja. Takbir ruku bang sunat. Ya kah? Takbir turun hendak sujud sunat, bangun dari sujud sunat, semuanya sunat kecuali takbiratul ihram. Dalam sholat jenazah takbir itu wajib, arti wajib harus bersuara ikam. Bunyinya usahakan muntung ikam memperdengarkan ke telinga ikam. Seukuran telinga ikam kawa mendengar. Mun telinga ikam kada mendengar, umpama daur kada apa-apa. Tapi muntung ikam sudah mengupayakan ukuran yang sekira kawa didengar telinga. Kalau kada mendengar daur bising serabanya. Ya kah? Kada apa-apa. 4 kali takbir lil ittiba, karena mengikut Nabi. Fa in khammasa, jika dia 5 kali ipang sembahyang 5 kali takbir neh, jangan dipadahakan sesat. Itu ada dalilnya juga ya. Kalau tah yang 5 kali itu ada yang 5 kali, ada 6 kali. Ada apa-apa aja kah? Ada apa-apa. Tapi makmum pang munnya melihat imamnya 5 kali umpati kah? Kada disuruh umpati. Tetapi silahkan salam duluan dengan mufaraqah, atau tunggu imamnya menyelesaikan takbir kelima. Itu umpama adalah supaya ikam kada dilema nih. Misalkan melihat imam 5 kali hadangi aja, karena salam sama-sama. Supaya kada jadi pindah takutnya kenapa pian 5 kali itu gitu. Biasanya menambah doa bang lah. Lam tabtul sholatuhu wa yusannu raf'u yadayhi, disunatkan mengangkat kedua tangan fit takbirati, pada segala takbirnya. Jadi seberatan angkat tangan sunat nitunya hadwa mankibaihi, memintangi 2 bahunya. Wa wada'uhu ma tahta sadrihi, dan sunat meletakkan kedua tangan di bawah dada. Baina kulli takbirataini, antara 2 kali takbir. Jadi angkat tangan, taruh ke bawah dada bacaan. Ya kalau tak angkat tangan bertakbir, taruh lagi ke mana? Ke bawah dada bacaan. Warabi'uha, yang keempat Fatihatun, pabadaluha, pawukupun biqadriha. Rukun keempat, baca surah Al-Fatihah sesudah kita bertakbir takbiratul ihram. Kada hafal Al-Fatihah umpama mu'allaf, maka gantiannya
Kada hafal gantiannya pawukupun. Sebenarnya kada pawukupun lah, mestinya zikir-zikir dulu ya Allah tah. Sesuai ketentuan kita membaca rukun Fatihah semalam nih. Nah, kada hafal juga gantian Fatihah. Gantian Fatihah tuh bisa surah lain, alternatifnya bisa zikir-zikir yang jumlah hurufnya kada kurang daripada jumlah huruf Al-Fatihah. Kada hafal napa-napa aja, apa mu'allaf umpamane. Barana ya, arti barana itu berdiam, berdiri, kada apa-apa. Biqadriha seukuran waktu baca Al-Fatihah. Saapa lawasnya baca Fatihah, seitu jua inya beranai berdiam. Wal mu'tamadu annaha tujzi'u ba'da ghairil ula. Pendapat yang mu'tamad bahwa Al-Fatihah itu sah sesudah selain takbir pertama. Nah, jadi di anak sesudah takbir kedua kada apa-apa ya. Khilafan lil hawi kal muharrar, bersalahan bagi kitab Al-Wahi Al-Hawi sebagaimana kitab Al-Muharrar. Wa in lazima alaihi jam'u ruknaini, meskipun berakibat atasnya menghimpun dua rukun fi takbiratin, di dalam satu takbir, wa khulul ula an zikrin, berakibat kosong takbir pertama dari bacaan. Ya kalau tahunya kita kada bebacaan di takbir pertama, kena akibatnya apa? Takbir pertama kosong dari bacaan, takbir kedua tedabal, tetumpangnya kalau tah bacaannya, maka membaca sholawat ya kalau, maka membaca Al-Fatihah. Batalkah? Kada batal, sahaja. Wa yusannu israrun, disunnahkan pelan, begairit takbirati. Nah ini sunnah pelan ini untuk imam lah. Untuk imam jarang. Untuk orang yang sholat nih. Imam juga ya, imam atau orang yang sembahyang sorongan. Amun makmum kan berdiam aja kalau tah. Jadi sunat pelan selain takbir dan salam. Jadi imam nih benyaring ya Allah takbirnya, nyaring takbirnya itu benyaring. Selain daripada takbir, bagemet bacaannya. Kemudian ada yang benyaring, berarti tak ketahuan mana teh ya kalau tah anunya tah nitunya. Iya. Alhamdulillahi rabbil alamin. Oh iya. Pina mantap pang. Wa ta'awudzun, dan sunat apa lagi? Membaca a'udzubillah untuk surah Al-Fatihah. Wa tarku iftitahin, dan meninggalkan membaca iftitah. Kada usah nitunya lah. Yang Allah Akbar kabir walhamdulillahi katsira tuh kada usah. Karena penyelenggaraan jenazah ini kita dituntut cepat ya Allah, supaya orang tuh cepat dimasukkan ke peristirahatan terakhir. Jadi jangan balalawas. Wasuratin dan meninggalkan surah. Illa ala ghaibin aw qabrin, terkecuali atas mayit yang gaib atau mensolatkan di atas kubur. Kada apa-apa doa iftitah, kada apa-apa baca surah. Kenapa? Jadinya sudah masuk kubur. Nah, salat gaib itu lain urusan kita, urusan orang kampung si mayit ya kalau tah, kita kan di luar daerah. Wa khamisuha salatun 'alan nabi sallallahu alaihi wasallam, rukun kalima bersolawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ba'da takbiratin saniyatin, sesudah takbir yang kedua maksud sesudah, akibah seusai takbir langsung solawat. Fala tujzi'u, arti seusai limbah takbir kedua langsung, jangan dikenakan limbah takbir ketiga. Nah lalu fala tujzi'u fi ghairiha, maka tidak sah pada selain daripada kedua. Fatihah tadi boleh ya Allah. Wa yundabu dhammus salami lis sholati,
Disunnatkan menggabung salam dengan sholawat atau kepada sholawat. Ya Allahumma sholli wasallim nih lah. Sunnatnya Allahumma sholli wasallim itu ya. Tapi menggunakan tata cara sholawat saat kita tahiyat itu lebih utama daripada tadi Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Lebih baik kita gunakannya sholawat sebagaimana praktek tahiyat, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim, ya kalau sampai innaka hamidun majid. Nah itu lebih utama daripada yang Allahumma sholli wasallim. Itu di dalam ada kejelasannya lah. Wa du'a lil mu'minina wal mu'minat, dan mendoakan bagi orang mukmin laki-laki dan mukmin perempuan akibah seusai bersolawat. Walhamdu qablaha, mengucapkan hamdalah sebelum bersolawat. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin. Ya Allah, banyak doakan orang mukmin laki-laki, mukmin perempuan yang pulang Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat. Nah, bisa nanti itu, atau hendak kayak tahiyat saja bisa juga. Jangan berdebat lah masalah ini. Wasadisuha, karena tadi sholawatnya tegawi aja ya kan. Doaun limayyitin bi khususihi, rukun ke-6 mendoakan teruntuk mayit secara khusus. Walau tiflan, walaupun mayitnya anak-anak, binahwi dengan seumpama doa Allahumma ghfir lahu warhamhu, ya Allah ampunilah dia, kasihilah dia. Walaupun anak-anak itu kada berdosa ya kalau tapi tetap aja doanya Allahumma ghfir lahu warhamhu. Kapan doa itu? Ba'da salisati, sesudah takbir yang ketiga. Fala yujzi'u ba'da ghairiha qat'an, tidak sah doa sesudah selain ketiga. Pasti doa yang apa tadi? Doa terkhusus untuk mayit. Wa yusannu ayyuktira minad du'a ilahu, disunnahkan memperbanyak daripada mendoakan mayit. Wa ma'thuruhu afdal, yang diriwayatkan dari Nabi lebih utama. Wa ulahu, yang paling utama yang diriwayatkan ma rawahu Muslimun anhu sallallahu alaihi wasallam. Bacaan yang diriwayatkan Imam Muslim dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yaitu Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'fu anhu wa'afihi wa akrim nuzulahu wa wasi' madkhalahu wa ghsilhu bil ma'i was salji wal barad wa naqihi minal khotaya kama yunqqa thawbul abyadu minad danas wa abdilhu daran khairan min dari wa ahlan khairan min ahli wa zawjan khairan min zawji wa adkhilhul jannata wa a'idhu min adzabil qabri wa fitnatihi wa min adzabin nar. Titik. Wallahu a'lam.